Yang kita bilang evaluasi total itu di mana? Yang akan berhak menjawab itu siapa? Nuntut kita minta kembalikan 1% itu siapa itu? Kepada siapa kita minta? Dana persen itu 1% itu harus jelas kepemilikannya itu kepada siapa? Yang berhak menjawab itu siapa? Itu yang kita nuntut. Kalau untuk YPMK sosialisasikan program kerja, saya tidak akan siap untuk ikut demo, terus terang. Itu kita punya kesepakatan. Sambil Pak bicara, lihat judul Pak yang ajukan di sana dengan tim. Itu judulnya. Itu evaluasi. Evaluasi total yang kita maksud itu YPMK, saya pikir salah respon. Jadi kita bukan minta untuk evaluasi program kerja YPMK secara menyeluruh. Dan di situ tuntutan itu pun ada. Iya, evaluasi. Iya. Makanya kita datang. Jelaskan kepemilikan 1% itu kepemilikannya kepada siapa, itu harus dijelaskan. Jadi apa yang Pak sampaikan tadi bilang ada keterkaitan, ada itu poin-poin semua ada di sana. Pak John, jadi begini, saya sudah dari tadi bilang kalau diskusi model begini saya mau jalan. Saya keluar dan jalan, dan teman-teman tim kita jalan. Kita minta atur undangan lagi. Ya. Atur undangan lagi, kita akan datang. Baru bagaimana? Ini sebenarnya ada undang-undang yang larang kah? Kalau ada YPMK, ada Freeport, ada pembina, pengurus, baru bisa jelaskan, tidak bisa kah? Kan bisa saja. Tidak ada masalah sebenarnya ini. Yo. Jadi kalau orang semua pembina, pengurus, Freeport juga hadir, baru jelaskan. Supaya sama-sama sejalan begitu. Itu kembalikan poin, bukan berdebat. Saya tidak ajak Anda berdebat. Pak Direktur, ya, selamat pagi. Itu ya, kamu harus paham itu. Pak Direktur, harus dewasa. Saya kembalikan poinnya. Poin yang kalian tulis, iya itu. Seperti ini tuntutannya. Jawabannya mau datang seperti ini. Begitu Kakak Beto, terima kasih. Silakan. Saya hanya menegaskan dan memberikan usulan saja. Pertama, itu adalah dari 29 poin itu ada dua poin kalau kita simpulkan. Poin 1 dan 2 bicara tentang sistem dan program kerja. Itu berbicara tentang kepengurusan dan pelaksana program. Kedua, bicara tentang 1%. Itu 2 poin yang penting. Ya, itu hanya 2 poin. Sebagian turunan tadi itu mekanisme, itu terkait yang disentuh di 2 poin itu. Sehingga saya melihat badan pengurus ini kalau bicara tentang sistem dan program, itu badan pengurus itu pelaksana, ya, pelaksana. Yang pengambil keputusan itu adalah badan pembina. Keputusan itu ada di mereka. Pak Direktur dengan jajarannya itu pelaksana, ya, pengguna anggaran keputusan. Sehingga itu usulan saya. Kami meminta untuk Pak Direktur dan jajarannya untuk 32 poin itu harus melibatkan, ya, pengambil keputusan. Jadi bukan lagi dengan pengurus yayasan. Jadi kami meminta kepada Pak Direktur 1 tingkat ke atas, tolong fasilitasi siapan tempat. Kami juga akan membuat tim kecil manajemen dengan badan pengurus, badan pengawas, badan pengurus tidak, badan pembina, pengambil keputusan, termasuk pengawas, duduk kita negosiasi, berunding untuk melihat secara keseluruhan kenapa barang ini tidak bergerak,
Kenapa orang bilang ini barang tidak puas? Ini kan ada sesuatu yang tidak benar. Mungkin ada yang salah di dalam ada rumah tangga. Mungkin ada yang salah dalam sebuah organisasi. Ini perlu kita perbaiki di situ. Jadi saya minta di situ Pak Direktur. Jadi mohon fasilitasi dari kami, Bapak dorang silakan kerja. Itu saja, itu usulan dari saya. Terima kasih. Bapak-bapak ini mewakili publik untuk hadir tuntut ke kami untuk pertanggungjawabkan. Setiap tahun juga saya pertanggungjawabkan kepada donatur dan juga pembina. Sama. Jadi hari ini saya presentasikan sesuai poin tuntutan. Jadi Bapak dorang tidak bisa yang bicarakan yang tersirat, tidak bisa bicarakan yang abstrak. Tersirat abstrak itu berbeda, itu penting. Yang tersurat dalam poinnya ini yang kami sampaikan. Supaya apa? Itu juga bagian dari evaluasi tim Tuyusuku, silakan, itu urusan Bapak-bapak. Oh ternyata poinnya ini jawabannya, oh berhadapan seperti ini ya. Ya suka tidak suka, senang tidak senang, ya tetap ketemu saya. Baru kita sosialisasi. Tetapi kalau yang begini itu bicara tuntutan, maka harus Kalau itu masuk dari siapa? Sabar, masuk negosiasi. Terus kemudian masuk perubahan, masuk ini ganti itu sebenarnya simpel. Sehingga yang Pak mau presentasi ini cari waktu undangan mungkin di mana. Kalau begitu tuntutan yang salah, bukan saya yang salah. Izin Pak Direktur, Pak Sekretaris izin minta waktu sedikit. Izin Pak Sek. Jadi saya minta waktu untuk JP Maka dan pimpinan Direktur JP Maka dan jajarannya. Saya rasa kalau bicara tuntutan ini sudah disampaikan sebelumnya 2 minggu yang lalu atau aspirasi ini. Jadi di aspirasi itu atau maaf ya, jangan kita pakai aspirasi tapi tuntutan. Itu semua tuntutan yang disampaikan. Jadi kita itu saya rasa semua waktu itu Tuyusuku semua sudah lengkap. Hasil dari Tuyusuku punya pikiran kok itu dalam waktu itu dicantumkan dalam tadi 29 ya atau 28 tuntutan itu. Jadi dalam tuntutan 28 itu ada dua poin pokok penting. Itu evaluasi dan tuntutan 100%. Sepakat ya? Saya rasa 2 poin ini yang menjadi penting. Jadi kalau tuntutan 2 poin ini berarti saya rasa tidak bisa hanya JP Maka. Jadi itu yang sekarang. Jadi kita di sini kita tunggu adalah harus 2 pihak ini harus bersama-sama. Kalau kita jujur lihat pada poin 28 poin, jangan bilang jalan-jalan. Itu bukan selesaikan soal, tidak. Stop, dengar dulu. Kalau 28 poin itu saya kategorikannya 3. Kategorikannya 3. 1 adalah tujuan di dalam poin-poin itu. Kedua adalah keluh kesahnya. Ketiganya itu konsekuensi. Tapi kalau memang Bapak orang kepala batu terus, saya juga punya hak sebenarnya. Poin-poin yang menjadi tuduh itu saya bisa adukan kemana-mana juga. Sebenarnya kalau mau lihat baik-baik poinnya itu, coba baca. Kita tidak usah. Kita kalau sabar.